Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 4B, PGSD Angkatan 2020, akan memaparkan mengenai pengertian difusi dan diseminasi inovasi yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan dan inovasi yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triana, MPD. Nah, untuk kelompok 9 sendiri, anggotanya ada Alicia Jahrani, ada Elawati, ada Nadia Pasa, dan ada Naurah Fajrin Amani. Selanjutnya, mengenai pengertian difusi, yaitu difusi dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan inovasi melalui proses komunikasi yang digunakan melalui saluran tertentu dalam rentan waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dan masyarakat. Komunikasi dalam definisi tersebut ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar informasi atau hubungan timbal balik antara beberapa individu, baik secara memusat maupun memecar, yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini, akan terjadi kesamaan pendapat antar warga masyarakat tentang inovasi. Lalu, menurut Rusdiana tahun 2014 menjelaskan, difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Dengan kata lain, difusi inovasi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan berupa gagasan baru yang kemudian akan diadopsi oleh kelompok masyarakat tertentu. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur difusi, di mana unsur difusi ini ada 4. Yang pertama ada inovasi, yang kedua ada saluran komunikasi, yang ketiga ada waktu, dan yang keempat ada sistem sosial. Untuk unsur-unsur difusi ini akan dibacakan oleh Naurah. Pada Naurah, saya persilahkan. Baik, yang pertama unsur inovasi. Inovasi terkait dengan gagasan, produk, teknik, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang, dan kebaruannya itu bersifat relatif. Dalam inovasi terdapat komponen ide dan komponen objek. Inovasi yang memiliki komponen ide tidak dapat diadopsi secara fisik, sebab pengadopsiannya hanya berupa keputusan simbolis. Sebaliknya, inovasi yang memiliki komponen ide dan komponen objek, pengadopsiannya diikuti dengan keputusan tindakan atau tingkah laku nyata. Yang kedua, saluran komunikasi. Inti dari proses difusi adalah interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk itu diperlukan saluran komunikasi. Dalam hal ini, saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka atau sumber dan penerima antara 2 orang atau lebih, misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut. Sedangkan saluran media massa adalah alat-alat penyampai pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah yang besar, yang dapat menembus batasan waktu dan ruang, misalnya radio, televisi, film, surat kabar, dan buku. Maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Pasa. Saya silahkan. Baik, untuk unsur ketiga yaitu sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan, yang tergabung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe perubahan inovasi, dan konsekuensi inovasi. Untuk unsur keempat yaitu waktu. Proses keputusan inovasi sejak individu mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya dan pengukuhan terhadap keputusan sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal yang pertama, proses keputusan inovasi. Terdapat 5 tahapan proses sejak seseorang menerima informasi sampai ia menerima atau menolak inovasi, yaitu yang pertama pengetahuan tentang inovasi, yang kedua bujukan atau imbauan, yang ketiga penetapan atau keputusan, yang keempat penerapan atau implementasi,
dan yang terakhir konfirmasi. Lalu yang selanjutnya ada kepekaan terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu. Artinya ada yang lebih terdahulu dan ada pula yang kemudian. Lalu yang ketiga, kecepatan penerimaan inovasi. Merupakan kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat. Kecepatan inovasi diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai persentase tertentu dari jumlah masyarakat yang telah menerima inovasi. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Alicia. Selanjutnya ada diseminasi difusi. Apa sih itu diseminasi? Yaitu suatu yang ditunjukkan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, tindakan ini merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya yang disengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Misalnya dalam penyebaran inovasi penerapan kurikulum 2013, setelah diadakannya uji publik, ternyata penerapan kurikulum ini dapat dilakukan secara efektif dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan berjenjang. Untuk ukuran sukses sebuah program diseminasi ini tidak hanya cukup dengan pesan bisa berhasil disampaikan, tetapi perlu juga dilakukan dengan evaluasi sejauh mana karakter audiens agar mampu memahami dengan baik pesan utama diseminasi. Selain itu, program diseminasi ini perlu diadakannya analisis agar semua strategi dalam penyampaian informasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 9. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.